Halo, jumpa lagi di program Mikom News Update bersama saya kali ini Putri dan rekan saya. Tiga, Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Dik? ya masih soal kampanye pilpres. Pilpres ya. Mas makin kesini makin banyak yang seru-seru kayaknya ya. Ya, udah masuk ke ini masuk minggu keempat, Minggu keempat nah, kampanye. minggu keempat kampanye dan udah banyak banget berita-berita soal ya visi misi dari pasangan calon dari peserta. Terutama setelah debat pertama kemarin ya. Betul. Debat pertama kemarin yang ternyata banyak menyita perhatian warga Indonesia juga nih. Hmm. Debatnya seru. Salah satunya apa nih yang Nah, paling banyak sebenarnya dibicarain? ada ya ada paslon yang justru rame soal kontroversinya. Jadi yang lain sibuk memaparkan visi misi, ada Hmm. juga yang malah sibuk menjelaskan mengklarifikasi dari Sibuk klarifikasi. blunder-blunder yang Oh, dilakukan oke. gitu. Blunder ya. Ini paslon yang mana sih? Yang nomor urut 2. Oh, yang nomor urut 2. Oh iya iya iya. 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 Ini emang kenapa sih? Yang baru ini soal dia ngomong ndasmu etik. Ndasmu etik. Nah, Iya. ini eh kenapa ini ndasmu di kalau di masyarakat orang Jawa ini kan dibilangnya agak kasar gitu Ya ya. kayak Tapi sebenarnya umpatan gitu. apa sih maknanya nih? Kalau jadi sebetulnya ndasmu etik ini buat awalnya buat mengcounter lah ya, Hmm. buat menanggapi pertanyaan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Hmm. Baswedan ketika di debat. Oke. Tapi masalahnya eh, pernyataan dasmu ini disampaikan beberapa hari setelah debat selesai. Jadi udah beda forum nih jatuhnya. Jadi udah jauh dia Masih pas dibahas aja, pas masih di debat diungkit terus. jawabnya nggak spesifik, tapi malah di kebelakangan hari ini malah dibahas terus sama Prabowo ini. Gitu. Jadi kayak ngedumel gitu ya habis debat. Betul, betul. Oh, oke. Okay. Nah dia bilang sendiri kalau eh, dasmu ini kata yang biasa digunakan oleh orang Banyumas. Jadi ya biasalah sebagai apa ya, kata-kata yang biasa dipakai sehari-hari lah istilahnya. Itu pembelaannya seperti itu ya. Pembelaannya seperti itu. Tapi ini Sobat Mikom, ternyata kalau dari masyarakat sendiri kebanyakan menganggap bahwa itu sebenarnya nggak biasa aja gitu. Kita mereka sebenarnya agak terganggu juga Kasar ternyata ya, nih. terlalu kasar ya. Ini salah satunya ada polling nih yang diikuti 15.000 orang Hmm. yang dilakukan oleh Pada Suka TV ini di channel YouTube-nya bilang bahwa ternyata berdasarkan polling mereka 92% masyarakat menilai pernyataan Dasmu Etik Prabowo ini tidak pantas. Jadi mereka menganggap bahwa itu sebenarnya tidak seharusnya tidak dikeluarkan oleh salah satu kandidat calon presiden. Nah ini mungkin itu ya Ya, yang bikin masyarakat juga ngerasa agak risih mendengarnya karena siapa yang menyebutkan gitu hmm. ya. Hmm. Mungkin kalau orang biasa ya udah lah ya, soal masalah ini kan yang ngomong Hmm. capres gitu. Hmm. Nah selain Ndasmu ini apalagi sih yang bikin jadi kontroversi dan disebut blunder ya? Ada soal ajudannya Prabowo yang ikut eh, debat capres. Jadi Hmm. ketika Prabowo debat itu ada ajudannya yang merupakan TNI aktif, dia ikut mendampingi dan duduk di barisan kader apa ya, Hmm. simpatisannya dari capres Prabowo ini. Hmm. Padahal seharusnya kan TNI itu netral ya. Tapi dia udah ada pembelaan juga kan nih dari Ya TNI udah bahwa ada. bilang bahwa anggota TNI yang identitasnya ini namanya Mayor Teddy Indra Hmm, Wijaya ini katanya cuma pengawal Menhan. Ini ya, sebenarnya gimana nih? ya itu dia yang jadi bikin kita bingung nih. Emang Ya, seharusnya membingungkan itu ya. capres itu ya mundur dari jabatan Menhan Hmm, seharusnya. Jadi atau boleh cuti ya. cuti dari jabatan pejabat pemerintah apapun lah gitu biar Jadi jadi nggak nggak bias bersentuhan begini. ya. Jadi ada yang mungkin orang awam bakal berpikir kalau ini fasilitas negara digunakan untuk kegiatan capres gitu. Ya, ya ini memang jadi ini ya, jadi agak Hmm, membingungkan ya. Di satu sisi kalau dibilang ini ajudan Menhan juga ya benar dia lagi hmm, bekerja, tapi di sisi lain
dia di situ uh, jadi terkesan seperti tim pendukung ya. Iya. Apalagi diseragamin juga nih kayaknya. Iya. Sama lagi ya Iya. seragamnya kayak Sama gini. lagi. Iya ya. Oke. Ini selanjutnya apalagi nih? Ada lagi nggak sih? Ya banyak sih yang Banyak dari kayak pas sebenarnya. debat-debat ya, yang kayak gimmick-gimmicknya gitu. Salah satunya mungkin yang ramai juga soal gestur Gibran ya ketika debat. Oh iya, itu dia. Mengajak pendukung untuk bersorak-sorai padahal sebenarnya diminta untuk tenang. Nah, itu sampai dapat teguran Bawaslu juga nggak sih? Ya kan? Udah ditegur ya. Sampai dapat teguran dari Bawaslu juga. Nah, ini sebentar lagi udah debat kedua nih. Kita bisa lihat nih. Hari Jumat ya, tanggal 22 Desember. Nah, nanti kita bisa lihat lagi ya, ada keseruan-keseruan apa lagi nih. Kita bakal tunggu aja bagaimana nanti. Semoga lebih banyak ini ya, pemaparan visi misi yang lebih jelas dibandingkan kontroversi atau gimmick-gimmick yang. Nah, ini jangan sampai ketinggalan nonton debatnya juga nih nanti, karena dari debat ke-1 aja ternyata seru. Nah, debat kedua kita lihat nih seperti apa. Nanti info-info selanjutnya juga bisa dibaca lagi ya di mediaindonesia.com. Oke, sekian dulu dari kami.